Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah singgah di channelnya Ibu ya. Hari ini Ibu lagi sibuk di greenhouse. Kebetulan baru pulang dari beli obat, beli multivitamin di apotek. Jadi pas lewat pintu belakang, melewatin greenhouse, kok sudah kelihatan nih cabai-cabai yang di dalam greenhouse ini udah mulai keluar cabainya kecil-kecil. Jadi sekalian mampir sini, sekalian bikin vlog untuk kalian. Jadi kali ini Ibu cuma cerita-cerita sedikit, cerita-cerita hal yang lucu-lucu aja yang terjadi selama Ibu tinggal di Belanda. Jadi nggak terlalu serius-serius amat bahasanya ya. Kalau kalian suka hal-hal yang lucu, mungkin bisa ditonton vlog ini sampai selesai dan jangan lupa di subscribe. Nah, jadi waktu itu pertama kalinya Ibu kan datang ke Belanda ya, ketemu dengan keluarga mertua dan keluarga besar suami yang lainnya seperti tante, om dan keponakan, sepupu gitu kan. Nah, ternyata tuh tradisi di sini kalau kita cipika-cipiki itu 3 kali. Jadi pipi kanan, kiri, kanan, atau kiri dulu, kanan dulu, lalu kanan, kiri. Jadi 3 kali. Kalau kita kan kanan, kiri sudah ya. Nah, waktu itu karena nggak tahu, jadi waktu dicium itu setiap di cipika-cipiki ketiga itu Ibu melengos. Alhasil suami narik terus bilang begini, kalau di Belanda itu cipika-cipikinya 3 kali, nggak kayak di Indonesia cuma 2 kali. Oh ya, agak malu sih, agak gimana gitu ya, baru tahu kali itu, agak lucu juga, jadi kita agak canggung. Nah, selain itu juga waktu kan dikasih kado nih ya. Jadi kebiasaan orang Belanda itu kalau di acara apapun mereka suka memberi kita kado. Misalnya kita punya rumah baru, kita punya baru lahiran anak, ulang tahun pernikahan atau pernikahan atau perayaan apapun, itu mereka biasanya ngasih kado. Nah, waktu itu karena belum tahu ya, pertama kali datang ke Belanda itu banyak yang ngasih kado ke aku, termasuk mertua dan oma dan tante juga ngasih kado kan. Nah, kalau ngasih kado gitu kan, ya udah terima kasih, aku terima, itu kan aku taruh lagi di atas meja. Terus yang lain, orang lain lagi ngasih, aku terima, aku salamin, terima kasih, taruh lagi di atas meja. Tapi ternyata mereka ngelihatin aku sambil berdiri aneh gitu. Aku kan nggak ngerti ini kenapa kok aku sudah berterima kasih atas kadonya, kok mereka malah ngelihatin aku dengan aneh gitu kan ya. Terus suami bilang begini sama aku, kalau di Belanda itu ya, kalau kamu nerima kado dari orang itu langsung dibuka, langsung ditunjukin gitu. Nah, kan aku agak merasa agak lucu, agak aneh gitu ya. Kalau di Indonesia kan kita kalau diberi sesuatu dengan orang lain kan kita bawa pulang atau nanti kita buka setelah tamunya kita pulang atau gimana, jadi tidak dibuka langsung di depan orangnya. Tapi di Belanda ternyata nggak seperti itu. Jadi kalau kita diberi hadiah oleh seseorang itu langsung dibuka di depan orangnya dan di depan orang-orang lain yang hadir di situ. Jadi agak canggung juga sih sebenarnya. Nah, setelah kejadian itu kalau diberi kado oleh orang lain ya langsung kita buka di depannya. Jadi andai kita suka atau tidak ya, mencobalah untuk bersikap sopan dan antusias menerima kado itu, meskipun kadang kado itu nggak sesuai dengan hati kita ya. Namanya juga kan pemberian, ya diterima saja begitu. Nah, itu soal cipika-cipiki dan kado yang agak lucu menurutku. Terus nih ada kejadian lagi yang lucu ya, soal mertua. Jadi waktu itu kan aku ada acara apa ya waktu itu, lupa sih, mungkin kalau nggak salah ulang tahunnya suamiku kayaknya, ulang tahun dia
yang kita rayakan bareng pertama kalinya selama aku di Belanda. Jadi aku masak tumpeng nasi kuning dengan lauk komplit gitu kan ya, ada ayam goreng, ada empal daging, ada tahu tempe goreng, rendang, sate dan lain-lain gitu. Ditaruh di atas tampah bambu, di sini ada yang jual, dialas daun pisang gitu, pakai serunding dan lain-lain, pokoknya komplit plit gitu kan. Nah, kan kita belanjanya banyak tuh, aku masaknya juga nyicil beberapa hari karena tamu yang kita undang ya lumayan, ada mungkin 10 orang lah, jadi kan lumayan banyak, apalagi kan aku masak sendiri ya. Nah, selesai masak-masak, waktu itu aku ngundang tamu-tamu yang lain untuk makan siang sih, sekitar jam 1 atau jam berapa. Nah, mertua aku yang perempuan, ibu mertua itu bantuin aku untuk bersih-bersih itu. Beliau datang sekitar 1 atau 2 jam sebelum acara dimulai. Jadi beliau datang itu hanya untuk bantu bersih-bersih aja, nggak bantu masakan. Tentu saja kan beliau nggak tahu masakan Indonesia ya, nyuruh-nyuruh juga nggak enak hati, aku minta tolong beliau. Nah, waktu itu aku sudah selesai masak kan, aku mau mandi. Terus mertua aku bilang, kamu mandi aja sana, persiapan nanti kalau ada tamu datang aku yang bersih-bersih aja. Terus aku bilang, nggak usah Mam, aku bantuin bersih-bersih. Dia bilang, nggak usah, bersihin segini doang aku juga bisa, kamu sana mandi dulu. Nah, karena udah disuruh gitu kan ya sama mertua, akhirnya aku nurut, aku mandi. Nah, begitu mandi selesai, rumah sudah bersih, tamu datang dong. Dah, kita ngobrol-ngobrol sampai sore, sampai hampir gelap ya. Acaranya sukses, kadonya banyak, tamunya juga pada suka dengan hidangan yang aku kasih gitu kan, yang aku hidangkan. Mereka appreciate sekali dengan masakan Indonesia, dan aku memang sengaja nggak bikin pedas, sambalnya aku pisahin karena kan ya kebayang sendiri bule makan pedas seperti apa. Jadi kalau suamiku tuh makan pedas udah biasa ya, level kepedesan dia itu sama dengan aku, karena ya kita terbiasa masak pedas. Tapi kalau keluarga lainnya kan belum tentu. Jadi misalnya sayur satu panci gitu ada dua atau satu cabai rawit gitu ya, mereka udah masak pedasan. Nah, jadi sama sekali nggak bikin sambal. Nah, setelah mereka pulang, udah deh aku gantian bersih-bersih. Sebenarnya ibu mertua aku juga masih mau bantuin bersihin, tapi aku larang, nggak enak hati lah. Aku bilang, nggak usah Mam, nanti aku bersihin, santai aja kok, aku bilang gitu. Terus beliau pulang, saudara-saudara lain pulang, tinggal aku sendiri kan ya. Terus waktu aku bersih-bersih, aku nyari tuh di mana daun salam. Daun salam ditaruh di mana sama ibu mertua nih? Kok nggak ada di tempat-tempat bumbu? Tadi kan aku jadiin satu di atas meja dapur tuh, ada bawang putih, bawang merah segala macem, ada laos, ada jahe segala macam di situ. Nah, daun salamnya kemana? Aku cari sampai muter nggak ketemu kan ya. Ternyata dibuang ke tempat sampah. Dibuang ke tempat sampah itu yang daun salam yang semula itu di kantong plastik tuh ya, itu dibuang dalam keadaan campur baur dengan sampah-sampah basah lainnya seperti kupasan sayuran timun, bayam dan lain-lainnya. Jadi udah kotor, udah nggak bisa diambil kan, jijik gitu. Aduh, aku rasanya gimana gitu. Soalnya kan nyari daun salam di sini lumayan susah bener. Nggak ada di supermarket biasa tuh, nggak ada. Jadi kalau kita beli daun salam itu harus pergi ke supermarket khusus yang paling enggak kita harus berkendara sekitar 10-15 menit, kan lumayan jauh tuh ya. Apalagi kalau cuma sekedar beli daun salam, nggak beli kebutuhan lainnya. Tapi ya gimana, udah terlanjur dibuang ke tempat sampah kan, nggak bisa diambil lagi. Aku cerita sama suamiku, nggak marah sih, cuma cerita aja. Terus suamiku malah ketawa kan, ngakak. Terus suamiku bilang gini, ya mungkin dikiranya mami itu daun kering dari kebun atau gimana, kok kamu taruh di atas meja dapur campur baur sama segala macam, ya dibuang karena dikiranya nggak kepake gitu. Ya daun salamnya kan kebetulan udah itu ya, udah
udah layu kan, agak coklat gitu kan, biasa kalau kita kan masih bisa dipakai ya kalau daun salam seperti itu. Dan banyak lagi yang dibuang sampai nggak ada sisa satupun. Ya sejak kejadian itu sih sebenarnya ya cuma sekali itu sih sebenarnya ibu mertua aku bantu-bantu bersih-bersih di rumah, karena aku kan segan ya kalau beliau bantu di rumah, meskipun beliau dengan senang hati datang bantu-bantu, tapi untuk apa, karena kan aku juga kerjanya juga kerja dari rumah, dan waktu itu kan juga Mas Ena belum lahir, jadi kan belum terlalu repot. Jadi aku bilang sama mertua aku kalau misalnya datang ke rumahku ya silahkan tulan main aja, nggak usah bantu bersih-bersih atau apa, karena aku bisa melakukan sendiri. Selain itu juga mencegah kalau bumbu-bumbu dapurku dibuang. Begitu. Itu tentang daun salam. Terus ada lagi tuh cerita tentang apa ya, itu pasar. Aku tuh ke pasar tradisional. Jadi kalau di Belanda sini ada beberapa lokasi pasar tradisional gitu yang bukanya biasanya seminggu sekali kan ya. Ada di beberapa lokasi dan harinya beda. Jadi misalnya kalau di Eindhoven Centrum itu pasar tradisionalnya itu hari Selasa. Jadi dari pagi sampai sore mereka buka pasar tradisional yang jual segala macam itu. Jadi bentuk pasarnya itu di area terbuka seperti lahan parkir atau di di tengah-tengah areal pertokoan gitu. Jadi mereka membuat tenda-tenda seperti stand-stand gitu kan ya. Nah mereka jual segala macam tuh. Jadi kita bisa nemu bahan pangan Asia yang eksotik atau murah-murah di situ juga, yang lebih komplit dari supermarket biasanya, dan harganya jauh lebih murah, dan bahkan bisa ditawar juga kadang-kadang. Nah waktu itu aku lewat tuh di daerah pasar tradisional. Waktu itu kan aku belum berhijab ya, dari pagi masih ngantuk gitu, mendung-mendung pakai jaket, udah ke pasar diantar sama suami. Jadi kita jalan berdua. Itu di depan stand sayuran itu ada orang Belanda bule gitu ya. Aku lewat itu dia neriakin aku terus gitu, ni hao ma, ni hao ma, ni hao ma gitu. Pertama kali aku nggak ngeh, ini orang ngapain sih, berisik banget kok ni hao ma, ni hao ma, ni hao ma terus. Aku waktu itu cuek aja, aku beli sayuran di seberangnya dia kan, beli buncis, beli wortel di seberangnya dia gitu. Aku cuekin aja, aku pikir ngapain, ini orang mungkin lagi nyapa orang di belakangku atau gimana gitu. Ternyata setelah aku balik badan, orang itu masih ni hao ma gitu. Ternyata dari tadi itu dia neriakin aku ni hao ma. Terus aku kan bilang sorry, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang ni hao ma. Terus aku ketawa, aku sedih, aku bilang ngapain kamu dalam bahasa Belanda, dalam bahasa aku lupa waktu itu aku ngomong pakai bahasa Inggris atau bahasa Belanda gitu ya. Terus aku bilang ik ben niet Chinese, ik ben Indonesisch. Aku bilang kan aku bukan orang Cina, aku orang Indonesia. Aku kan bilang begitu. Kalau ni hao ma kan dia pikir aku orang Cina. Ya ini hao ma, mentang-mentang mataku nggak bisa melek, sipit waktu itu kan ya. Apalagi aku waktu itu masih putih. Kalau sekarang mah udah gosong. Jadi dipanggil ni hao ma. Beda sekali dia manggil aku ni hao ma, padahal aku bukan orang Chinese kan. Terus aku bilang, oh kamu, terus dia bilang kan, oh kamu orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu nyapanya gimana? Aku bilang, halo, hai, apa kabar gitu. Aku bilang gitu. Oh terus dia teriak gitu, hai, apa kabar? Sumpah deh, malu-maluin sepasar itu, orang-orang lihat aku ngobrol sama dia tuh ngapain, mungkin yang dipikirnya. Terus habis itu mungkin orangnya hafal sama aku ya. Jadi di hari selanjutnya waktu aku kesana lagi, dia ketawa senyum kayak malu gitu kalau lihat aku. Terus dia langsung nggak pernah nyapa nih hao ma lagi seperti sebelumnya. Annoying sih ya sebenarnya. Kenapa orang nggak bertanya dari mana kamu berasal atau bagaimana, nggak langsung ni hao ma gitu, kayak nggak tahu deh maksudnya apa seperti itu.
nggak semua orang yang sipit, nggak semua orang yang putih kulitnya, nggak semua orang yang lurus rambutnya atau berkulit kuning itu orang Chinese kan ya. Orang Asia kan mirip-mirip, harusnya kan tanya dulu, nggak langsung kamu orang Cina ya. Tapi selama di Belanda sini sih sering ya, dulu orang mengira aku waktu aku belum ngomong gitu ya, misalnya mereka ketemu aku di supermarket atau di mana gitu kan, mereka selalu berpikir aku tuh orang Thailand atau Filipina. Tapi setelah aku bilang orang Indonesia, itu reaksi pertamanya mereka langsung bilang, oh orang Indonesia tuh suka masak, langsung bilang begitu. Mereka nggak tahu aja sebenarnya aku nggak suka masak, cuma masaknya karena terpaksa. Di sini kalau aku nggak masak sendiri, makan apa coba? Masa makan roti melulu? Aku nggak doyan roti. Aku tuh nggak pernah makan roti di rumah. Ya bukan bilang nggak pernah sih ya, maksudnya ya nggak suka aja makanan Belanda, nggak suka makan roti. Jadi makan buah, makan sayuran, makan lauk, dan makan masakan Indonesia. Jadi hampir aku nggak pernah sarapan roti seperti orang-orang Belanda atau suamiku dan saudara-saudaranya. Bahkan suamiku itu juga makannya masakan Jawa yang aku masak setiap hari. Jadi kita ngomong apa tadi sambil roti? Ya itu. Nah itu tadi cerita ya tentang orang-orang panggil ni hao ma. Nah ini ada cerita lain lagi yang lucu juga tentang tetangga. Jadi waktu itu kan aku baru datang di Belanda kan ya, selayaknya orang baru datang kan aku ngirim, aku masak, aku bikin masakan terus aku taruh di beberapa box gitu. Terus aku bagiin ke tetangga kanan kiri yang kira-kira dekat dari rumah lah, ada sekitar 5 atau 6 orang waktu itu. Nah tetangga sebelah rumahku itu kebetulan orangnya sepuh, yang sebelah kiri orangnya pasangan sepuh, anak-anaknya udah nggak tinggal di situ, jadi mereka berdua saja. Aku tuh kasih waktu itu masakan apa aku lupa, tapi aku kasih juga. Terus nyonya yang terima itu yang perempuan, yang ibunya. Aku memperkenalkan diri waktu itu karena belum bisa bahasa Belanda kan ya, aku mengenalinya pakai bahasa Inggris waktu pertama kali datang. Aku tuh istrinya Pak Kris, ini baru datang dari Indonesia, ini ada sedikit makanan yang aku masak sendiri, aku bagikan untuk kalian. Aku bilang gitu kan. Itu orangnya benar-benar nolak loh, bilang alergi lah, dan aku alergi ini. Terus aku bilang kalau makanan ini bahannya dari tofu, kalau makanan ini dari ikan, kalau makanan ini dari tempe. Aku bilang gitu kan. Jadi pilih aja yang mana kamu suka atau yang nggak bikin kamu alergi. Terus udah aku jelasin kayak gitu, orangnya ya nerima sih, tapi dengan pandangan ke aku itu kayak ragu gitu kan. Nah, mungkin nggak tahu apa yang ada di pikiran dia. Ini orang Asia baru datang, nggak kenal, ngasih makanan, mungkin takut diracun kali ya. Kalau ingat kejadian gitu masih sebel sih sebenarnya, sebel lucu, pengen ketawa gitu kan. Akhirnya diterima. Nah waktu itu aku sebenarnya nggak berharap tempatnya dikembaliin ya, karena toh itu kan cuma box plastik biasa gitu kan. Ternyata sekitar 2 hari kemudian tuh ada yang bunyiin bel pintu, suamiku buka. Ternyata tetangga sebelah ngembaliin boxnya itu, tapi kali ini yang bapaknya, yang laki-laki gitu kan. Terus bilang sama suamiku, oh itu istrimu ya? Oh iya, yang ngasih makanan istri saya. Enak makanannya loh, istriku juga suka. Dia bilang terima kasih gitu kan. Senyum lebar dia, terus bahas masakan Indonesia enak ya mas. Terus udah pamit kan, terus suamiku ke dapur kan ngasih itu box plastiknya ke aku gitu. Terus suamiku cerita, mereka bilang enak begini gitu kan. Terus aku bilang ayah enak lah, kemarin juga pakai curigation segala macam, gimana ngelihat aku kayak mau diracun aja gitu. Kesel. Tapi setelah itu ya
yang namanya bertetangga kan kita kadang ketemu mereka di depan gitu kan. Orang-orang Belanda sih sebenarnya nggak terlalu bersosialisasi, tapi seandainya kita ketemu mereka waktu di depan rumah atau di belakang rumah atau di jalan atau di supermarket, kebetulan ketemu tetangga, mereka biasanya ramah kok, nyapa. Nah kebetulan pernah suatu hari itu aku dikirimin apa ya, paket atau kado gitu loh dari mertuaku, tapi itu surprise gitu. Jadi beliau nggak ngasih tahu bahwa beliau ngirim kado hari ini gitu kan, nggak ngasih track and trace-nya. Jadi waktu itu kebetulan aku pergi sama suamiku, pulangnya sampai malam, nggak ada orang di rumah kan ya. Nah ternyata sampai rumah itu ada kayak surat pemberitahuan dari pihak pos bahwa ada paket untukmu yang kami titipkan ke tetangga nomor rumah sekian gitu. Ya udah, aku pikir karena udah malam nggak sopan juga untuk rumah orang, jadi besok aja lah aku ambil. Nah besoknya aku ambil, aku bawain makanan yang sudah aku masak sendiri, aku ambil tuh paket sambil ngasihin makanan gitu. Tidak seperti kejadian sebelumnya yang memandang makananku dengan penuh rasa curigation. Kali ini langsung diterima dong dengan senang hati masakanku. Aku bilang terima kasih ya sudah ngerepotin, sudah mau dititipin paket. Oh iya kita kan tetangga gitu. Ya tetangga lah. Sejak saat itu kalau aku masak apapun aku kasih ke tetangga, mereka menerimanya dengan sangat senang hati, nggak ada pandangan ragu lagi, dan bahkan cenderung antusias, dan mereka selalu bilang masakanku enak. Ya begitu, tak kenal maka tak sayang tetangga. Nah itu ya. Terus ada lagi nih kejadian tentang tetangga. Jadi waktu itu tuh aku berkebun. Iya, kayaknya pas aku hamil tua gitu deh. Aku hamil tua gitu kan, Mas Firmannya sekolah, papa kerja. Nah aku iseng berkebun di belakang rumah. HP kan aku kantongin gitu ya, nggak ada nadanya. Oh ada nadanya apa nggak ya? Aku biasa nggak pernah masang HP pakai nada sih. Nah waktu itu aku ngantongin HP, terus aku berkebun gitu kan, nyaputin rumput, nanam bunga. Waktu itu tuh kebetulan musim panas kan, musim semi, hampir melahirkan kok aku. Jadi musim semi itu kebiasaan kalau orang sini kan, biasanya kalau orang Belanda itu kalau cuacanya bagus mereka duduk-duduk di belakang rumah sambil ngeteh, sambil ngopi gitu, sambil makan kan di luar rumah gitu. Nah aku tuh dengar tetanggaku itu ngobrol, yang tetangga sepuh ini, mereka ngobrol berdua gitu kan, si istrinya nyanyi-nyanyi gitu. Aku diem aja sambil sibuk sendiri gitu. Terus tiba-tiba tuh istrinya kentut kenceng banget, dut gitu kan. Aku tuh batin, ya ampun ini kentut kenceng banget. Kita cuma dipisahin sama kayak pagar kayu gitu kan, setinggi, ya ini setinggi berapa meter? 2 meteran ya, setinggi 2 meter kan, denger aku. Apalagi kan pagarnya kan nggak pagar solid ya, ada lubang-lubangnya gitu kan, denger kenceng di balikku gitu. Nah si suaminya tuh bilang begini, kentut kenceng banget, kedengeran kemana-mana gitu kan. Aduh, aku kalau inget itu tuh sampai sekarang masih ketawa mulu loh. Terus si istrinya tahu nggak bilang apa? Ah nggak bakal denger, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Ya udah gitu. Ternyata pas aku udah diem aja, aku nggak mau nyuara kan, supaya mereka nggak tahu kalau aku ada di seberang, ada di seberang pagar gitu kan. Nah, aku diem aja tuh. Nah ternyata HP ku tuh bergetar gitu kan. Aku lihat, wah si papa telepon nih. Nah, biasa kan dia selalu telepon kalau pas jam istirahat atau pas jam sela kerja gitu kan, dia telepon kan untuk ngontrol keadaanku, karena dia kan sedikit khawatir karena aku udah hamil tua. Telepon, ya mau nggak mau aku angkat lah, soalnya kan kalau aku ngangkat terus masuk ke dalam kelamaan, biasanya kan dia nggak mau nelpon lagi, karena kan nggak enak kalau terlalu sering menelpon di jam kerja gitu kan.
Nah akhirnya aku angkat di situ, aku bilang, halo ya papa, aku lagi berkebun gitu kan. Nah tetangga sebelahku itu dengar aku ngomong, terus dia bilang begini, yang laki-laki, tuh kan ada orang, dia dengar kamu kentut gitu. Jadi tiba-tiba aku ketawa, aku sebenarnya ketawa, udah nggak bisa nahan tawa itu waktu itu kan. Terus tiba-tiba tuh terus suaminya bilang begini sama aku, maaf ya, tadi istriku kentutnya kenceng banget, bilang begitu. Aku bilang, oh ya nggak apa-apa, gen problem. Aku bilang, no problem. Aku bilang gen problem. Kalau orang sini kan bilangnya gen problem, it's okay. Aku bilang gitu kan. Terus aku masuk dong ke dalam rumah, aku ketawa sekenceng-kencengnya, ya Allah, lucu banget. Sampai sekarang pun aku masih ketawa sampai nangis loh kalau cerita atau inget lagi kejadian itu tuh kan, aku sampai nangis. Kalau ketawa biasanya sampai nangis. Nah itu sih. Jadi lain kali pelajaran buat kalian ya, kalau misalnya mau kentutlah di dalam kamar mandi atau di dalam kamar kalian sendiri supaya terjamin kerahasiaannya. Soalnya kalau kentut di luar atau di tempat lain atau di halaman belakang, di halaman rumah, mungkin meskipun nggak kelihatan tapi ada makhluk tak kasat mata yang melihat kalian dan mendengar kentut kalian. Nah begitu. Nah itu lucunya. Ini yang hal lucu yang terakhir ya, hampir 30 menit ini aku ngerekam, udah terlalu lama mungkin. Ini kejadian waktu Mas Sena baru lahir. Jadi Mas Sena itu umur berapa bulan gitu ya, masih belum bisa apa-apa, masih nggak bayi merah sih, maksudnya belum bisa merangkak, belum apa-apa. Jadi dia itu bisanya ya cuma masih bubuk gitu, mungkin usia 2-3 bulan ya, masih belajar tengkorak gitu. Jadi sebagai warga negara asing yang tinggal di Belanda, apalagi dari Asia seperti aku, itu punya kewajiban untuk melakukan tes TBC. Jadi meskipun kita bukan perokok, kita nggak punya penyakit TBC atau pokoknya nggak ada perkecualian, kita harus melakukan tes TBC selama periode tertentu, misalnya beberapa bulan sekali ya. Kalau aku nggak salah inget sih selama 6 bulan sekali gitu, selama tempo berapa tahun itu kami harus melakukan tes TBC. Nah selama ini sih hasilnya sih negatif ya, karena aku memang bukan perokok dan memang sehat walafiat, jadi nggak punya TBC. Tapi tetap aja selalu diadakan pemeriksaan TBC berkala. Nah waktu itu pemeriksaan ketiga atau keempat aku lupa, suami mau nganterin tapi aku bilang nggak usah lah, toh si Mas Senanya juga masih anteng, aku bisa bawa, aku bilang gitu kan. Terus suami juga tanya, nanti kalau di sana pas kamu di foto foto dada gitu kan, ronsen apa itu istilahnya, foto X-ray gitu, siapa yang megangin Mas Sena gitu kan. Aku bilang nggak apa-apa lah, nanti pasti ada yang megangin kok, atau aku taruh di mejanya gitu kan, toh dia juga masih anteng, belum bisa apa-apa. Aku bilang begitu. Terus si papa bilang, ya udah kalau kamu maunya seperti itu, berangkat aja, hati-hati naik kendaraan umum kan, aku naik bis. Jadi selesai pulang dari pemeriksaan dari pemeriksaan TBC kan, aku pulang ke rumah. Pemeriksaannya sih lancar-lancar aja, nggak ada masalah, dan nggak rame juga, nggak antrian, karena kan setiap orang sudah punya jadwal ya, hari apa jam berapa gitu kan, jadi nggak berebutan sama orang lain, nggak pakai antrian gitu. Nah setelah aku naik bis kan, aku duduk di bagian depan bis tuh, karena kalau di bagian depan bis itu kan tempat duduk khusus untuk ibu hamil, ibu yang bawa anak, orang-orang jompo, orang-orang difabel itu ada tempat duduk khusus yang di bagian depan bis. Nah aku kan duduk di situ sebelahan sama seorang oma, seorang nenek itu. Jadi beliau itu duduk di jendela di sebelah kananku, aku di sebelah kirinya. Waktu itu aku udah pakai hijab sih. Nah terus
Beliau tuh ngeliat aku atas bawah gitu kan. Aku diliatin cuma senyum ngangguk gitu kan. Pengen nyapa juga nyapa apa gitu kan. Karena kalau terus terang kenapa aku nggak mau nyapa cuma sekedar senyum, kenapa? Karena gini, waktu itu bahasa Belanda aku belum begitu bagus ya. Kalau misalnya aku nyapa seseorang dan beliau mulai ngajak ngobrol, nanti aku yang ngejebak sendiri, aku bingung. Nanti biasanya mereka akan ngomong lebih banyak, ngobrol dan lain-lain, ini itu yang pakai dialek mereka. Ngerti kan dialek? Jadi seperti gini, seperti mertuaku aja lah. Mertuaku itu kalau ngomong sama aku itu pakai dialek dari kampungnya mereka atau desanya mereka atau tempat kelahiran mereka. Jadi bahasa Belanda yang susah untuk aku mengerti. Bukan seperti generasi mudanya yang aku bisa dengan mudah ngobrol dengan mereka pakai bahasa Belanda mereka. Jadi kalau yang generasi tuanya itu masih terpengaruh pakai dialek atau logat dari daerah mereka. Seperti misalnya gini, kita orang Jawa, aku orang Jawa ya. Aku sampai sekarang pun aku ngomong pakai bahasa Indonesia pun pasti logat Jawanya masih medok kan. Nah seperti itu. Jadi mereka bahasa Belandanya juga medok dan aku kadang nggak suka, bukan nggak suka ya kan, maksudnya nggak mudeng apa yang mereka omongin gitu. Jadi daripada salah komunikasi mending aku senyum aja, ramah gitu kan, tapi nggak ngajakin ngobrol. Nah ternyata bis kan udah jalan tuh, terus si ibu ini, si oma ini masih ngeliatin aku terus kan, aku kan kikuk diliatin terus atas bawah. Nah secara waktu itu Mas Ena tuh bule banget waktu baru lahir kan, gemuk putih banget kan, pipinya merah gitu kan, bule dia. Aku kan nggak bule. Tahu nggak apa sih oma bilang? Kalian duduk di sini berdua aja gitu. Awan bilang, iya oma, kenapa? Bilang gitu. Cuma berdua? Iya berdua. Terus dia tanya, ibu dia nggak duduk di belakang? Aku takjub sampai situ, speechless, nggak tahu jawab apa. Aku bilang, ibunya? Iya ibu ini, ibu bayi ini nggak duduk di belakang. Aku bilang, aku ibunya. Aku bilang gitu ya, desa mein son, aku bilang gitu kan, ini anakku, ini anak lelakiku, aku bilang gitu kan. Terus dia tuh kayak kaget gitu, terperangah gitu, kayak malunya setengah mati, mukanya sampai merah gitu kan, dia sorry. Terus dia langsung melengos dong, lihat jendela, langsung nggak nyapa lagi. Terus aku juga mikir, sampai situ aku mikir, ibunya di belakang ya, dia pikir aku apaan, babysitternya atau pembantunya. Aduh, tampang bukan nyonya bule ya. Ini anakku, bukan anak juraganku, apalagi anak nyulit, bukan. Jadi dia pikir itu aku babysitter atau pengasuh si bayi ini, si Mas Ena ini, dan ibunya duduk di belakang dan dia nyuruh aku duduk di depan. Begitu. Aku kesel gimana gitu kan. Sampai rumah aku cerita sama suami, terus suamiku bilang begini, lain kali kamu pakai itulah papan nama, pakai panah gitu, ini anakku, tulisin kayak gitu. Ampun deh. Ya udah cukup itu. Kalau kelamaan aku bikin videonya nanti Mas Enanya teriak-teriak di dalam. Ini sengaja ngumpet di sini supaya dia nggak ganggu, dia nggak dengar. Karena kalau setiap kamera on dia pasti maunya ngomong sendiri, nanti tiba-tiba dimatiin sendiri kameranya, aku jadi nggak bisa bikin vlog. Jadi terima kasih bagi kalian yang sudah menonton vlog ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan obrolan kita hari ini, silahkan berikan like ya yang banyak, di share juga supaya teman-teman yang lain juga tahu kalau ada vlog ini. Maklum lah, vlog baru kan butuh subscriber gitu loh. Dan juga ajakin mereka untuk subscribe ya, karena bagaimanapun juga support kalian itu sangat-sangat membuatku bersemangat untuk membuat vlog berikutnya. Jadi sampai sini, sampai jumpa. Semoga kalian sehat walafiat semuanya, yang sakit segera pulih, keadaan ekonomi membaik, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.